Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky, Eko, dan Jaya di channel YouTube Kojai Garage. Mungkin kedepannya channel YouTube ini bakal ada sedikit vlog ya, vlog. Tapi nggak pakai bando. Vlognya juga nggak bahas kekayaan ya, masih dalam membahas sepeda motor pastinya dan motor custom tentunya. Nah, kali ini gue masih dalam segmen review ya, bosen sih. Jadi review terus gitu, kayak apa sih, bosen. Nah ini Bang Rifa ini yang tukang editornya udah mulai bosen nih ngedit review terus nih. Udah hafal deh spesifikasinya sampai hafal di luar kepala tuh. Tadinya kan nanya dia bingung ya kan, headlamp ini mana, sekarang udah hafal. Jadi kita harus cari segmen supaya editornya bingung. Nanti mungkin setelah video-video ini kita bakalan bikin vlog kali ya. Vlog harian, kegiatan di workshop tuh seperti apa sih, dari pagi, siang, sore, apakah di workshop tuh kerjaannya teman-teman tidur semua, atau seperti apa, atau sampai bercucur keringat, ya kan, berdarah-darah, atau sampai mengorbankan nyawa. Wah, gokil. Nah, kali ini gue bakal bahas motor yang udah pernah dibahas sih untuk konsepnya sendiri, tapi basicnya beda. Sebelumnya gue pernah bahas motor ini, konsepnya vintage Royal Enfield, basicnya itu Yamaha Bison. Lalu setelah itu datang lagi permintaan basicnya CB 150R dari Honda. Nah, ini kali ini datang lagi dari Honda Tiger. Sedikit histori dari motor ini. Motor ini adalah milik dari Om Arif Nugraha di Lebak Bulus. Jadi kalau kalian suka naik MRT itu, seberang stasiun MRT-nya itu ada perumahan tuh. Nah, disitulah dia tinggal tuh Om Arif. Nah, histori motor ini adalah Honda Tiger 2003. Bisa kebayang dong, sekarang 2021. Ini Honda Tiger 2003. Udah mati, coba minta di custom, apa nggak pusing tuh? Tapi mau gimana lagi, emang udah tugas kita kan, ya udahlah kita terima aja lah, biar bermanfaat juga buat kita sih, cuan. Kita terima lah akhirnya. Ya udah, kita deal dengan konsep vintage Royal Enfield dan dengan segala detailnya. Yang awalnya dia minta spakbor depan belakang itu di chrome, tapi untuk chrome sendiri pembuatannya itu lumayan lama ya. Detailnya itu ya lama. Kalau mau cepat juga bisa pakai bahan aluminium dan juga menguras dompet pastinya. Akhirnya Om Arif ngalah pakai bahan plat dan juga kita kasih warna hitam di spakbor depan belakangnya. Nah, apa aja sih detail dari motor ini? Karena motor ini kan motor sejarah nih buat Om Arif. Udah dipakai masa lalu dia mati dan dihidupkan lagi di Kojai Garage. Kita bahas detail motor ini. Motor ini memang motor bersejarah buat ownernya karena udah menemani perjalanan hidupnya yang lumayan lama ya. Bayangin aja 2003 udah dipakai motornya kan. Berarti kan wow. Mungkin penonton nih 2003 belum lahir nih, masih ada di alam baka sono nih. Tapi ini motor ini udah dipakai sama si Om ya kan. Jadi kalian nih belum ada tapi motornya udah dipakai, bayangin. Dan sekarang mati lalu di custom di Kojai Garage. Dan alhamdulillah untuk hasilnya pun ownernya seneng gitu. Namanya juga di YouTube ya, pencitraan nih. Seneng aja pokoknya dah. Nah kayak gitu. Karena memang tidak ada komplain ya, alhamdulillah. Nah, dari motor ini basicnya Tiger kita rubah menjadi Royal Enfield Vintage. Itu secara proporsionalnya nggak sebesar waktu kita bikin dari Bison. Dan juga
nggak sebesar waktu kita bikin dari CB 150R. Jadi lebih kecil sedikit. Karena apa? Karena menyesuaikan juga dengan bentuk mesinnya gitu. Tapi ya nggak kecil banget, hanya lebih kecil sedikit secara keseluruhan total bentuk bodinya lah. Nah, motor ini mesinnya langsung di rebuild oleh tim Kojek Garage, disehatkan lagi, disegarkan kembali, dihidupkan kembali, dan juga nggak hanya mesinnya, juga kita cek semua sektor-sektor kaki, ternyata memang tidak layak pakai lagi, ya udah, akhirnya kita total build lagi. Mulai dari frame. Frame itu untuk main frame-nya sebagian bagian depan sedikit sampai ke head tube, oke lah kita pakai orinya. Tapi dari bagian mounting engine ke belakang yang di bagian tengah itu udah kita rubah semua, kita bikin semua. Nah, frame-nya udah bikin semua, swing arm-nya juga kita custom, akhirnya kita modifikasi. Lalu juga shock breaker depannya kita pakai as shock-nya masih punya Tiger. Akan tetapi kita bikin segitiganya tuh. Karena apa? Karena bannya nggak muat. Lalu juga untuk memenuhi itu kita bikin cover shock breaker supaya shock asnya terlihat besar. Dan juga untuk bagian-bagian lainnya seperti tangki, bodi kanan kiri, spakbor depan belakang, jok, itu semua kita handmade. Nggak ada beli, buka all shop terus pasang. Nah, inilah supaya penjelasan buat para teman-teman ini bahwasanya custom motor tuh bukannya plug and play ya. Jadi nggak kebayang gini loh, kayak kalian pengen bikin Ducati Scrambler terus kalian buka all shop, kalian beli tangki, beli bodi kanan kiri, beli ban terus kalian pasang sendiri di rumah, bawa ke tukang las pagar, terus ekspektasi kalian motor kalian jadi Ducati Scrambler, ternyata nggak jadi Ducati Scrambler motor kalian, jadi duka hati tuh. Nah, duka tuh hati itu. Karena apa? Segala sesuatu yang dipluk-pluk begitu ya nggak beda hasil dengan yang full build gitu. Jadi ekspektasi dan juga proses harus sejalan gitu. Nah, inilah yang dilakukan oleh tim Kojek Garage untuk mewujudkan motor-motor customer itu kita totalitas juga. Jadi dari awal tuh udah kita jelaskan kepada para customer bahwasanya motor kalau ini jadi gini harus full build. Tapi kalau gini masih bisa lah. Masih ya tipis-tipis lah. Tapi kalau udah bayangin Tiger jadi Royal Enfield itu kan murtad, bro. Jadi udah nggak bisa lagi dipertahankan. Jadi memang harus di custom semua. Lalu untuk bagian headlampnya ini pakai covernya pakai model BSA. Kenapa sih nggak pakai model RE aja? Karena kita arahnya ke vintage. Kalau RE itu masih retro ya. Jadi kita ada sentuhan vintage, makanya kita pakai headlampnya BSA 7 inci, headlampnya pakai Daymaker. Sen-sennya kita pakai CB100 yang stainless ya. Ini bahannya besi. Dia sennya aja bahannya besi. Speedometernya kita pakai digital universal ya. Jadi ini secara komponen lampu-lampu, speedometer, ini udah modern banget. Tapi secara tampilan motor ini vintage banget. Stangnya kita pakai stang camar ya, 12 cm. Lalu untuk hand gripnya kita pakai build well. Spionnya nih, ini spionnya begini kayak orang doa tuh. Nah, itu spionnya kita pakai klasik tuh. Biasanya dipakai oleh Vespa. Nah, ini kita pakai dicoba di motor ini dan sangat cocok menurut gue pribadi. Nah, nggak kalah menarik bagian footstep nih, kaki-kaki yang diinjek nih. Ini juga handmade, custom. Persneling giginya custom. Footstep penumpang custom. Plat jok sampai ke jok-joknya, busa-busanya ya custom, handmade. Ya namanya juga full build ya. Jadi dimaksimalkan dari motor ini memang bener bukan dari pabrik, tapi dari karya tangan-tangan manusia-manusia yang luar biasa. Pagi, siang, malam nggak kenal waktu dia ya. Tapi tetap sholat ya. Bukan pagi siang malam terus kerja terus ya kan. Mati ntar, kasihan. Tetap sholat buat istirahat. Nah, juga nggak kalah menarik dari motor ini adalah sektor kaki-kaki. Velgnya kita kasih chrome, jari-jari chrome. Tromol kita kasih silver. Nah, velgnya kenapa chrome? Kita pakai lokal. Nih ada brand lokal di sini masuk nih. DID, Indonesia punya. Lalu untuk bannya juga lokal. Swallow Classic. Ini lokal. Ring 17 ya. Untuk gear setnya semuanya kita pakai originalnya Tiger. Untuk dis depan juga pakai original Tiger, dis belakang pakai original Tiger Evo. Jadi supaya pengereman dari motor ini ngerem banget. Oh sorry, belakang belum dis karena konsepnya klasik, jadi kita kasih tromol aja. Tromolnya ini punya Tiger lama ya, bukan Tiger lawas. Tiger tuh terbagi tiga keturunan. Tiger lawas 94 sampai tahun 2000-an. Tiger lama 2000 sampai 2006. Tiger Evo 2006 sampai 2014. Nah, ini dia Tiger nih, Masya Allah nih, hidupnya panjang juga dia. Nah, jadi kalian yang punya Tiger pengen dibikin kayak gini, sok atuh mangga.
Mari kita wujudkan. Knalpotnya ini sesuai request, suaranya adem. Karena dia tinggal di perumahan komplek, jadi dia nggak pengen yang ngeblar, yang ngebas atau apalah. Jadi knalpotnya ini adem banget sih. Recommended lah buat kalian yang suka ke masjid subuh-subuh, kan nggak berisikin tetangga tuh ya. Jadi enak gitu. Yang pulang pagi juga enak ya. Pulang jam 3 pagi masuk garasi nggak kedengeran tuh, adem. Nah, seperti apa sih posisi riding dari motor ini? Yuk kita lihat. Nah, posisi ridingnya dapat banget ya. Tinggal kalian tuh, ini kalau gua nih tambahin tas sebelah kanan ya, Postman bag ya. Wah, alik sih. Bahannya kalep lah, nggak usah kulit mungkin mahal ya. Dan juga kan ngejahitnya susah. Pakai bahan kalep lah, ya sintetis gitu. Terus di depannya nih, di shock breaker depannya tuh bikin bracket pegangan tembak-tembakan tuh. Apa tuh tembak-tembakan? Yang kayak perang dunia gitu loh. Jadi dapat banget. Jadi Eropa banget stylenya. Inggrisan banget, British banget. Ah, alik. Pakai topi company ya kan, kalau kata orang Indonesia tuh pakai topi company, kacamata hitam, bajunya baju safari, warna putih kayak Prabowo. Lah, ada cakep banget dah. Udah kayak tentara Polandia tuh, tahun 1941 ya kan. Asik banget dah kayak gitu. Nah, itu bisa kalian motor ini pakai buat touring, bisa buat santai aja, bisa buat dipakai harian juga buat kerja. Kenapa kok bisa buat touring? Ya memang bisa buat touring motor ini. Secara shock breaker depan belakangnya memadai, mesinnya juga support ya. Bisa buat santai ya pasti. Kalau touring bisa, santai juga bisa. Dan bisa buat harian. Nah, ini memang banyak pertanyaan tuh gitu. Motor custom bisa nggak sih buat harian? Bisa lah. Kenapa bisa di model vintage ini? Spakbornya aja tuh ban depan udah dipeluk banget, nggak bakal nyiprat. Jadi nggak ada cerita kalau naik motor custom hujan-hujanan terus takut nyiprat. Buat konsep yang ini, itu recommended banget. Tapi jangan coba-coba pakai chopper, terus hujan-hujanan. Wah, mandi lumpur ya kan, kayak gitu. Untuk vintage ini, wah, harian mantap. Dan buat kalian yang pengen custom motor apapun itu ya, langsung aja hubungi admin kami. WhatsApp-nya ada di deskripsi channel ini, video ini. Dan juga untuk Instagram-nya bisa di-follow untuk melihat hasil-hasil foto-foto garapan motor sebelumnya. Itu @kojai_garage. Dan kalau kalian mau subscribe, jangan di-subscribe ya, nggak usah. Yang penting tonton aja berkali-kali ya. Karena subscribe nggak ngaruh juga buat AdSense ya. Yang ngaruh itu ditonton, kayak gitu. Ulang lagi tonton, tadi nggak denger tuh, ulang lagi nggak apa-apa, kayak gitu. Ya kan? Biar cepet naik haji yang bikin video ya. Gue rasa cukup, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.